Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana butiran nasi putih di hidangan sehari-hari dibuat setiap tahunnya? Amerika Serikat memproduksi hampir 9,97 juta ton beras, menyediakan sumber makanan penting bagi banyak negara. Namun, bagaimana proses dari sawah hijau hingga menjadi butiran nasi yang lezat berlangsung? Mulai dari penanaman, perawatan, panen hingga pengolahan, semuanya membutuhkan ketelitian dan kerja keras. Mari kita telusuri perjalanan tersebut dalam video berikut. Beras dibudidayakan dengan berbagai cara, tergantung pada wilayahnya. Khususnya, budidaya padi sawah sangat populer, terutama di negara-negara Asia seperti Vietnam, Tiongkok, Thailand, dan Indonesia, di mana sistem irigasi dan curah hujan yang melimpah membantu menjaga lahan tetap tergenang. Namun, hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda bagaimana cara menanam padi di lahan yang luas di Amerika Serikat, di mana pertanian telah sepenuhnya berubah berkat mekanisasi modern. Menanam padi membutuhkan persiapan yang cermat, termasuk pemilihan varietas yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah yang memainkan peran penting. Varietas beras yang umum meliputi beras berbutir panjang, sedang, dan pendek, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam memasak. Pemilihan varietas tidak hanya mempengaruhi proses pertanian, tetapi juga menentukan kualitas produk setelah panen. Berkat pemilihan varietas yang tepat, produktivitas padi dapat dioptimalkan dan memenuhi kebutuhan pasar serta konsumen. Di Amerika Serikat, mesin-mesin modern memainkan peran penting dalam proses pertanian, membantu mengoptimalkan produktivitas dan mengurangi tenaga kerja manual. Sebelum menanam, para petani menggunakan bajak yang dikombinasikan dengan teknologi pelapisan laser untuk menciptakan permukaan lahan yang rata, mendukung distribusi air yang merata. Saat ini, alih-alih menabur benih secara manual, mereka menggunakan mesin penabur otomatis yang membantu menyebarkan benih secara merata di area yang luas. Berkat teknologi canggih, proses penanaman padi dias menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan metode tradisional. Air adalah faktor penentu penting dalam seluruh proses pertumbuhan padi. Tidak seperti tanaman lain yang bisa bertahan dalam kondisi kekeringan, padi membutuhkan lingkungan yang terus tergenang untuk tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, para petani membangun sistem irigasi yang kompleks, termasuk tanggul dan kanal, untuk menjaga tingkat air yang ideal. Pengelolaan air yang baik membantu tanaman padi tumbuh kuat serta secara signifikan mengurangi serangan gulma dan hama berbahaya. Pemupukan yang tepat juga sangat penting, dengan petani menerapkan pupuk yang seimbang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Langkah pengendalian hama terpadu IPM, yang menggabungkan metode biologis dengan penggunaan pestisida yang tepat, membantu melindungi tanaman padi tanpa menggunakan bahan kimia secara berlebihan.
Sekitar 2 hingga 3 minggu setelah penaburan, padi mulai bertunas dan tumbuh subur, menciptakan hamparan sawah yang luas dan penuh kehidupan. Selama 3 hingga 4 bulan berikutnya, tanaman padi tumbuh dengan pesat, menjulang tinggi dan mulai membentuk malai. Saat memasuki tahap pematangan, warna sawah perlahan berubah menjadi kekuningan, menandakan musim panen segera tiba. Panen merupakan salah satu tahap paling penting dalam produksi beras. Waktu panen menentukan kualitas butir beras. Jika dipanen terlalu dini, butiran belum berkembang sempurna. Jika terlalu lambat, butiran bisa rontok atau pecah. Para petani memantau warna dan kadar air gabah untuk menentukan waktu panen yang tepat, biasanya saat kadar air mencapai 20 hingga 24%. Proses panen telah berkembang pesat, dari metode sabit manual menjadi solusi mekanis yang canggih. Saat ini, banyak pertanian skala besar menggunakan mesin panen gabungan combine harvester yang dapat memotong, merontokkan, dan membersihkan hasil panen dalam satu proses. Mesin-mesin bertenaga tinggi ini sangat menghemat waktu kerja dan meningkatkan produktivitas secara signifikan, memungkinkan para petani memanen lahan padi yang luas hanya dalam hitungan jam. Setiap mesin berkapasitas tinggi mampu memanen puluhan ton padi per hari, tergantung pada kapasitas operasional dan kondisi lahan. Banyak pemanen modern juga dilengkapi dengan sistem navigasi GPS pintar yang mengoptimalkan jalur perjalanan dan meminimalkan kehilangan hasil. Setelah dipanen, padi harus dikeringkan untuk mengurangi kadar air ke tingkat yang aman. Petani dapat menggunakan pengering industri atau memanfaatkan sinar matahari untuk mencapai tingkat kekeringan yang sesuai. Proses ini membantu menjaga beras tetap awet dalam penyimpanan sambil mempertahankan kualitas. Akhirnya, beras akan diperiksa kualitasnya, dikemas dalam kemasan khusus yang melindungi dari kelembapan dan serangga, lalu disimpan di gudang bersuhu terkontrol sebelum didistribusikan ke pasar. Beras kemudian disimpan di gudang dengan pengaturan suhu untuk mencegah serangan serangga dan menjaga kesegarannya. Pengolahan beras adalah proses mengubah padi dari bentuk mentah menjadi butiran nasi putih seperti yang kita lihat di pasaran.
Sampai di sini dulu petualangan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar bisa ikut keliling pabrik dan pertanian lainnya bareng kami di episode berikutnya.